Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau jawabnya semangat, berarti kita proses belajarnya pun akan semangat. Oke, sebelum kita mulai, kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, alhamdulillah. Oke, sekarang kalian rapikan dulu tempat duduknya agar belajar kita aman dan nyaman. Silahkan dirapikan ya. Nah, sekarang ibu absen atau ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Khalifatul Qadriyah. Kenapa? Oh, sakit. Oke, untuk Khalifatul Qadriyah kita doakan bersama. Semoga Allah berikan kesembuhan agar bisa kembali lagi belajar bersama di kelas ini. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita akan mengetahui manfaat dari membesuk orang yang sakit. Apa sih manfaatnya? Sebetulnya manfaatnya luar biasa. Yang pertama, ketika kita membesuk di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita, memohon ampunan kepada Allah dari pagi hari hingga malam hari. Kemudian ketika kita membesuk orang yang sakit di malam hari, maka 70.000 malaikat pun akan mendoakan kita, akan memohon ampunan kepada Allah dari malam hari hingga pagi hari. Begitu luar biasa manfaat dari membesuk orang yang sakit. Makanya kita dianjurkan oleh agama Islam, oleh Rasulullah untuk membesuk orang yang sakit. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini adalah akhlak atau adab membesuk orang yang sakit. Nah, yang pertama ada kewajiban membesuk orang yang sakit. Itu kita dianjurkan dalam hadis riwayat Bukhari, hakul muslimin alal muslimin khamsun. Jadi hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 5. Salah satunya adalah wa'iyadatul marid, yaitu membesuk orang yang sakit. Maka kewajiban umat Islam, sesama muslim, sesama manusia dianjurkan untuk membesuk orang yang sakit. Nah, sekarang apa sih hukum membesuk orang yang sakit? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah muakkad, dalam artian sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi ada juga ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa membesuk orang yang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika satu orang sakit di satu lingkungan atau di satu desa, kemudian tidak ada seorang pun yang membesuk, maka akan berdosa. Tapi kalau ada yang membesuk 1 atau 2 orang yang mewakili, maka gugur semua kewajibannya. Jadi ada yang mengatakan sebagian ulama itu sunnah muakkad, dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hukumnya itu adalah fardu kifayah. Nah, kriteria apa saja sih yang harus kita besuk gitu? Jadi orang yang sakitnya dia terbaring di rumah sakit, dia tidak bisa beraktivitas apapun, tidak bisa berjalan keluar rumah, tidak bisa melakukan aktivitas apapun di luar rumah, itulah yang harus kita besuk. Selanjutnya adalah tata cara atau adab membesuk orang yang sakit sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, yang pertama, niat yang baik. Segala sesuatunya harus berdasarkan niat yang baik. Jangan kita membesuk orang yang sakit karena oh dia pacar saya, makanya saya jenguk. Jangan karena oh dia sahabat dekat saya, makanya saya jenguk. Nah, tidak boleh diniatkan seperti itu. Tapi kita benar-benar niat karena Allah membesuk orang yang sakit itu, mau itu sahabat kita, saudara kita, atau teman kita. Nah, kedua yaitu menanyakan keadaan yang sakit. Jadi seperti Rasulullah SAW ketika beliau membesuk sahabatnya, maka beliau bertanya, bagaimana keadaanmu? Nah, dari situ itu adalah bentuk pertanyaan yang membuat orang yang sakit itu lebih tenang, lebih ngerasa bahwa dirinya itu ada yang memperhatikan. Jadi ketika kita membesuk teman kita, membesuk sahabat kita, atau membesuk saudara kita, maka kita tanyakan kabarnya, bagaimana keadaanmu? Sudah ke dokter? Pokoknya banyak pertanyaan yang membuat dirinya itu menjadi lebih sedikit tenang, lebih
senang karena adanya pertanyaan atau kepedulian dari temannya, rasa sayang dari temannya. Nah itu, jadi ketika kita membesuk orang yang sakit, jangan lupa untuk menanyakan keadaannya. Selanjutnya adalah memberikan motivasi atau memberikan hiburan. Nah, bagaimana sih kita menghibur orang yang sakit? Sebetulnya tidak perlu melawak, tidak perlu hal-hal yang mungkin sulit ya, tapi kita hanya sekedar ngobrol kemudian diselingi dengan candaan. Nah, misalnya sepi loh nggak ada kamu di kelas, sepi loh karena nggak ada yang dibully. Nah, seperti itu pasti orang yang sakit akan sedikit tersenyum, akan lebih ceria dibanding sebelum dihibur seperti itu. Dan kemudian jangan lupa diberikan motivasi, sabar ya, ini mungkin hanya ujian dari Allah, nanti pun ada hikmahnya dibalik rasa sakit ini. Nah seperti itu. Nah yang keempat adalah tidak mencela penyakit. Misalnya teman kita sakit cacar, tahu cacar? Iya. Atau sakit gondokan itu yang nantinya dikasih bilau yang warna biru. Nah, kita nggak boleh mencela, gondokan, cacar. Nah, itu tidak diperbolehkan, karena kita tidak boleh mencela penyakit. Penyakit itu datangnya dari Allah, dan Allah juga yang akan menghilangkan atau menyembuhkannya. Nah, selanjutnya adalah jenguk walaupun dia anak kecil. Nah, jadi menjenguk orang yang sakit itu nggak mesti dia orang dewasa, nggak mesti dia orang tua, tapi anak kecil pun kalau memang sakitnya sesuai kriteria, dia terbaring di rumah sakit, tidak bisa beraktivitas, maka anak kecil itu pun harus dijenguk. Jadi membesuk orang yang sakit itu nggak ada batas usia. Oh yang kecil jangan dijenguk, yang besar dijenguk. Oh yang besar jangan dijenguk, yang kecil dijenguk. Jadi nggak seperti itu. Kecil maupun besar sama-sama manusia. Jadi kita sama-sama harus membesuk orang yang sakit itu, walaupun itu anak kecil. Nah selanjutnya adalah waktu penjengukan. Jadi waktu menjenguk itu nggak boleh terlalu lama, karena apa? Itu bisa mengganggu waktu istirahat yang sakit. Jadi hanya ketika kita sudah menanyakan keadaan, sudah sedikit mengobrol, kemudian menghibur, memberikan motivasi, itu mungkin kita cukupkan. Jangan terlalu ngobrol panjang, karena itu mengganggu yang sakit. Nah, baiknya menjenguk itu pagi, siang, atau malam. Sebetulnya mau pagi, siang, dan malam itu tidak apa-apa selagi tidak mengganggu yang sakit. Asal jangan membesuk jam 11 malam, jam 12 malam, karena itu benar-benar sangat mengganggu waktu istirahat yang sakit. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, mendoakan yang sakit. Pastinya karena sahabat kita, teman kita yang sakit, kita harus mendoakan, harus memanjatkan atau memohonkan kepada Allah untuk kesembuhan sahabat kita, untuk kesembuhan teman kita. Nah, apa sih doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, angkatlah atau hilangkanlah, sembuhkanlah penyakit yang ada di teman kami, penyakit yang ada di saudara kami, penyakit yang ada di sahabat-sahabat kami. Karena hanya Engkau yang bisa menghilangkan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, Engkau yang mendatangkan dan Engkau yang menyembuhkan. Maka sembuhkanlah teman kami ya Allah. Nah, jadi ketika kita membesuk orang yang sakit, jangan lupa untuk doakan, selalu doakan. Baik itu pakai menggunakan bahasa Arab maupun Indonesia, karena Allah faham ketika hambanya menggunakan bahasa apapun. Tapi ketika kita bisa menggunakan bahasa Arab, maka lafalkanlah dengan bahasa Arab, karena doa yang menggunakan bahasa Arab itu lebih afdol. Nah, jadi jangan lupa untuk doakan ketika kita membesuk sahabat kita, saudara kita, atau teman kita yang sakit. Nah, ini adalah tata cara atau akhlak, adab membesuk orang yang sakit sesuai tuntunan Rasulullah. Sampai di sini sudah paham semuanya?
Kalau tidak paham atau masih ada yang mengganjal, silahkan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Ayo tanyakan dong, karena dengan kita bertanya itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan berdrama atau bermain peran mengenai tema kita hari ini, yaitu membesuk orang yang sakit. Tapi yang berdrama atau yang bermain peran ini bukan manusia, kita ilustrasikan dengan boneka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Aduh, yuk kita masuk ya. Ya Allah, gimana keadaan kamu? Iya, aku sakit nih. Kok bisa? Kamu sakit apa? Ini aku biasa makannya telat mulu. Kamu makannya jangan telat dong. Iya, kalau kamu telat pasti kamu sakit. Emah kan? Iya, aku emah. Sudah ke dokter kok. Terus gimana perkembangannya? Alhamdulillah nggak terlalu parah. Oh, alhamdulillah, syukur deh. Sepi tahu nggak ada kamu. Iya kan, Zam? Iya. Nggak ada yang bisa dilawat. Terus nggak ada yang bisa dibully. Kan kamu yang jadi bahan bulian. Ya udah, sekarang kita berdoa bersama. Semoga Kuina cepat diberi kesembuhan. Amin. Ya udah, kamu Zam pimpin doanya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, angkat penyakit yang ada di Kuina, sembuhkanlah penyakit yang ada di Kuina, karena hanya Engkau yang bisa menyembuhkannya, hanya Engkau yang bisa menghilangkannya, menghilangkan penyakitnya. Dan semoga kita bisa belajar bersama kembali. Amin ya robbal alamin. Kuina, sampai di sini aja ya. Soalnya kita berdua mau ada urusan sih sedikit. Iya kan, Era? Ya udah ya. Semoga cepat sembuh. Terus jangan lupa minum obat. Jangan lupa juga istirahat ya. Iya, makasih ya udah dijenguk. Iya, maaf ya aku nggak bawa apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya udah ya, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sekarang mau kemana sih kita? Kita kan mau bermain. Nah, itu tadi adalah drama atau bermain peran tentang membesuk orang yang sakit. Kenapa sih ada dramanya? Atau kenapa sih harus bermain peran mengenai tema hari ini atau membesuk orang yang sakit? Karena ketika kita sudah mempraktekkan, baik itu masih banyak kekurangan ataupun mungkin sudah betul-betul sempurna, itu yang nantinya akan menjadi pengalaman. Jadi nanti kalian ketika kalian membesuk orang yang sakit di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata, maka akan terasa pengalamannya, oh seperti ini. Oh ternyata tata caranya seperti ini yang sudah dipelajari dan yang sudah dipraktekkan pada saat drama. Jadi kalian bisa mengaplikasikan di kehidupan nyata kalian. Jadi bisa lebih paham, lebih mengena gitu untuk kalian membesuk orang yang sakit itu. Nah sekarang ibu ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini yang benar-benar sudah kita bahas, kita sudah kupas secara detail ya, dari kewajiban, hukum, kriteria orang yang sakit, serta tata caranya atau adab membesuk orang yang sakit. Nah coba Siska Wulandari simpulkan materi kita hari ini. Oke, good banget. Berarti secara tidak langsung kalian sudah paham ya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk tugas minggu depan, kalian membuat
satu lembar pengalaman kalian ketika kalian membesuk orang yang sakit. Jadi apa saja yang kalian lakukan di waktu membesuk orang yang sakit dicatat sampai satu lembar ya, dan dikumpulkan minggu depan. Oke, minggu depan kita materi kita adalah tauladan Nabi Ulul Azmi. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga materi kita, pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah khususnya untuk kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.